Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Terpadu Al-Hidayah Ustadz Zainuri Carito MPDI, yang saya hormati Ustadz-Ustadzah SMP Terpadu Al-Hidayah, dan juga teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada panitia MGMP yang telah mengadakan lomba dalam rangka Gebiar Bulan Bahasa Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Berdirinya saya di sini, saya akan sedikit membahas tentang bahasa persatuan bangsa. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita perlu untuk mempelajari, mengetahui, dan menguasai bahasa persatuan kita, yakni bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi sebuah nikmat berupa keanekaragaman, baik dari segi suku, budaya, agama, termasuk juga bahasa. Bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Contoh kecil saja, di Pulau Jawa, antara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sudah berbeda bahasanya, bukan? Dari keanekaragaman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Namun, kali ini pembahasan kita bukan hanya tentang keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia, tetapi akan menyinggung sedikit masalah bagaimana jika bahasa itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Misalnya sebuah karya seperti novel, cerpen, puisi, dan masih banyak hal lagi. Namun, di era globalisasi ini, kebanyakan generasi penerus bangsa menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tidak keren, tidak gaul, dan juga kurang keren. Malah mereka lebih suka menggunakan bahasa asing yang menurut mereka lebih gaul dan juga cool. Padahal tidak. Dengan kebiasaan seperti itu, maka akan timbul kurangnya cinta tanah air, padahal sudah dijelaskan dalam suatu makalah yang berbunyi, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Dan ketika generasi penerus bangsa lebih sering menggunakan bahasa asing, maka lama-kelamaan mereka akan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tentang sebuah karya yang berbasis bahasa, bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk merealisasikan Quran Surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para hadirin yang dihormati, terletak pada kalimat ahsanu amala, kalimat tersebut memiliki arti umum, bisa saja amalan yang terbaik ataupun karya yang terbaik. Nah, kita artikan saja sebagai karya yang terbaik. Misal, ketika generasi penerus bangsa mahir dan menguasai bahasa Indonesia, kemudian dari situ bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, apalagi kalau sampai bisa bermanfaat bagi agama. Dari situ, kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama, keuntungan dunia yang bisa menghasilkan sebuah karya, apalagi kalau sampai bisa dijual dan menghasilkan yang namanya uang. Betul sekali, memang semuanya mendadak pintar jika membahas tentang uang, betul? Kemudian, tentang keuntungan yang kedua, keuntungan akhirat. Ketika tulisan kita, karya kita bisa bermanfaat kepada umat, nah itulah salah satu tabungan amal jariah kita kelak di akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa penting untuk menguasai dan mencintai bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Karena bukan hanya untuk tujuan dunia, tetapi juga untuk tujuan akhirat belaka. Abadilah dengan karya, atau justru kau yang akan kuabadikan dalam sajak karya-karyaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.